aja kalau putus. Soalnya ya guys, boneka dia tuh ada yang potol. Kalian tahu gak sih boneka Miniso? Itu potol-potol guys, putus-putus guys. Buat konten piano lagi dong Din, oke. Tadi puasa nggak? Puasa dong. Oh, aku pengen cerita tadi tuh. Jadi kan hari ini tuh unexpected kan jadwalnya. Aku tuh kuliah tadi jam 9 sampai jam 11. Terus tiba-tiba aku dikabarin kalau misalkan ada syuting. Ada syuting Bigetron. Nggak, Mio nggak keluar ya. Udah waktunya bobo. Jadi aku dikabarin, Adin bisa nggak? Soalnya awalnya tuh sebenarnya jadwal kuliah aku sampai jam 3 guys. Tapi entah mengapa tadi sampai jam 11 aja. Oh, karena di KP-in. Jadi diganti kelasnya ke hari lain, dan juga ada satu yang GSLC tuh kayak online gitu jadinya. Udah dong, aku bilang bisa kak, aku selesai kuliah jam 11, jadi aku mungkin bisa jam 1 gitu, karena aku harus pulang dulu kan. Aku nggak bawa baju ganti, aku nggak bawa rok gitu-gitu. Mio nggak boleh gigitin. Nah abis itu ya udah aku syuting. Tadi aku syuting sama pro player guys, aku pro player PUBG ya, tapi aku gak kenalan sih. Lucu ya. Gak kenalan gimana-gimana, cuman kayak ngakak sih, agak-agak kayak konsepnya adalah kayak bikin drakor gitu. Jadi jujur tadi profesionalismeku sangat-sangat tinggi, beneran kayak syuting drakor guys. Kalian tahu syuting drakor romcom guys? Aku nggak tahu itu kakaknya mungkin mensutradarainya konsepnya seperti itu, tapi ya sudahlah. Siapa ya tadi namanya? Aku lupa ya. Rai siapa ya? Apa ya? Nggak tahu nama playernya siapa ya. Pokoknya tadi aku syuting buat syuting keperluan Bigetron gitu kan. Kayak bukan Ryzen deh namanya. Salah bukan. Nah itu kan. Terus aku habis syuting, baru selesai syuting aku tuh jam 6. Jam 6 aku selesai syuting, nyampe rumah jam 7 lewat. Syutingnya berakhir Dracin guys. Aku beneran berasa kayak Dracin sih. Terus aku kayak excited sendiri gitu, soalnya pro playernya yang kayak cool gitu tipenya loh, yang kayak dingin gitu guys. Jadi aku kan cengengesan gitu orangnya kan guys. Jadi aku kayak, kak ini aku kayak asik sendiri gitu, gimana ya? Yaudah lah, nggak apa-apa lah, biarin. Ya, namanya professionalism. Mio, kenapa stretching sampai kayak gitu? Indo body, asik sendiri nggak enak Din. Aku tahu guys, cuma ya wes lah guys. Syuting tok. Terus kayak emang mungkin kakaknya nggak bisa dipaksa yang kayak senyum. Aku bilang senyum gitu loh. Terus nggak dia emang personality. Jadi ya sudah. Mio mungkin dia pendiam mungkin ya. Tadi aja langsung mulai syutingnya guys. Aku nggak ada babi bu. Terus selesai, terus aku lanjut wawancara, terus aku ngelakuin tugas, terus aku lanjut bikin jasuke buat R&D, ceritanya R&D gitu loh guys. Terus udah deh. Terus sekarang aku baru naik kamar. Mana Mio? Ini Mio, lihat Mio. Hai Mio. Hari ini masih ada schedule. Hari ini aku kuliah sampai sore guys, sampai menjelang maghrib. Mio. Oh, terus tadi aku lama juga gara-gara aku hair dryerin mulutnya Mio karena basah kan. Tang. Itu Mio guys. Kok kalian nyarinya Mio? Makanya rambutku lumayan lepek nih karena aku pergi seharian. Bulan depan mau ke Antartika guys.
Enggak lah, aku nggak lama-lama kok live-nya. Jangan live sama orang-orang. Aku nggak bisa lama-lama guys hari ini, karena udah malam dan aku belum berberes. Nanti ya, pas aku lagi senggang, aku udah selesai beres-beres, aku udah siap tidur, mungkin aku bisa lamaan. Karena kan tinggal tidur. Meow. No bite. Sampai sahur. Aku udah tidur kali sahur guys. Tapi enggak sih, kemarin orang buka sahur aku masih bangun. Pendeknya berapa? Aku tinggi ya. Jangan sembarangan kamu yo. Kamu ntar ketemu aku, tahu-tahu aku pakai heels terus aku jadi lebih tinggi, awas ya. Aku tinggi loh guys. Aku tuh bukan yang petit-petit gitu. Aku 168. Kalian bahkan tadi ya, aku pas ngeliat di kamera aku kayak giant guys. Terus aku kayak makanya aku langsung ganti rok panjang. Kalau aku bener kayak giant because my legs are so long. Nadine wong Jawa ta? Enggak, aku bukan wong Jawa. Aku wong Jakarta. I'm a Jakarta person. I'm from Jakarta guys. Gimana kabar rumah tantenya? Saya itu rumah udah lama tau guys. Jadi tuh ceritanya kemarin kita ke Bandung karena mau mampirin aja. Emang tanteku tuh suka mengoleksi properti deh kayaknya guys. Jadi memang ada beberapa kan. Cuman yang di Bandung ini sayangnya kali ini dia tertipu. Terus ada yang komen kan, harusnya dicek dulu kok bisa udah bayar lunas gini-gini. Bahkan tanteku ternyata bayarnya lebih guys. Aku heran, aku nggak tahu juga guys. Masa bukan aku ya? Kalau aku mungkin enggak. Kalau itu ditawarinnya ke aku nggak mungkin aku. Kayaknya aku nggak. Amit-amit lah, aku nggak mau ketipu. Cuman kayaknya aku untuk rumah yang aku lihat kemarin dan harganya segitu kayak aku nggak bakal beli deh, karena di Jakarta aja bisa dapet lebih murah gitu, apalagi ini kan di Bandung, terus di bagian atas menurut aku nggak worth it sama sekali guys. Jadi first of all I wouldn't buy it, that's first. Cuman untuk yang nanya itu kenapa bisa sampai lunas segala macam gitu, itu tuh karena jadi tuh tanteku tuh udah punya teman yang udah jadi ini tuh batch keduanya guys. Nah batch pertama itu tuh jadi semua dan emang bagus, terus kan komplek gitu, jadi ada satpamnya segala macem. Terus tanteku tuh mikirnya buat dijadiin kos-kosan atau segala macem, disewain kayak gitu, karena dia emang pengkoleksi kos-kosan deh. Dia kayak ada punya beberapa kos-kosan gitu, emang dia demen mungkin kan. Ya udah dia beli. Nah utangnya ditinggal developernya, dan aku nggak paham sih kenapa bisa ditinggal, soalnya aku nggak tahu cerita lengkapnya, tapi intinya kayak gitu. Dan banyak banget yang kena. Soalnya emang rumah yang nggak jadinya tuh ada berapa ya, lebih dari 10 guys. Suaranya mendam. Oh ketutup tanganku, sorry ketutup tangan kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan ya menurut aku sih itu lagi dikasih cobaan aja. Tapi ya udahlah. Mirip Nadine 15 cm. Oh bukan Nadine, ini siapa guys? Kalian kira siapa lagi kalau bukan Nadine guys? Ini guys. Jangan ditekan mic-nya. Iya maaf guys. Kok bajunya mirip sama di video? Karena emang baru bikin guys. Aku baru bikin langsung tak upload. Mana putih sih guys? Lidahku jelas-jelas pink. Kalau ketemu di kampus boleh foto nggak ceh? Boleh-boleh aja sih. Tapi jujur ya guys, aku di kampus nggak pernah rapi. Aku di kampus literally pakai kaos, celana biasa, gak dandan sama sekali. Rambutku kadang tak cepol doang. Aku low ban, masih ban doang. Bener-bener kayak baju rumah gitu. Aku sama sekali nggak kayak gini ya guys. Aku ke kampus kan jangan berekspek aku dandan gitu.
Sudah kadang mungkin ada waktunya aku dandan, tapi 90% aku nggak dandan karena aku ke kampus itu tuh jam 9 pagi guys. I have no energy for that. Jadi aku salut banget sama orang yang ke kampus tuh dandan, niat, effort. Karena aku juga pengen. Tapi kalian bayangin aja guys, ke kampus jam 9 terus aku tidurnya jam berapa? Kayak aku belum bisa ada waktu untuk itu. Kecuali dulu pas aku di Kijang itu beberapa kali pas aku kampusnya hari Sabtu atau di Anggrek aku masih dandan karena ada waktunya, karena aku ke kampus siang gitu. Cuma sekarang aku kelasnya jam 9 mulu, ada yang jam 11 sekali. Apa orang nggak merhatiin sampai gimana deh. Tapi minimal cuci, ya mandi guys, ya ampun, aku mau rapi ya tetap rapi mandi, tapi aku nggak dandan, maksudnya aku nggak yang nyampe rapi sampai rapi banget gitu, paham nggak sih guys? Aku dikira so asik. Kuliah di mana? Aku di BINUS. Kenapa so asik guys? Pernah ikut demo nggak? Enggak. Anak BINUS tuh dilarang untuk ikut demo guys. Aku lupa alasannya apa deh. Tapi emang kita tuh seingatku kita dilarang untuk ikut demo. Ke kampus pakai parfum apa? Kylie. Kalau nggak Kylie, aku pakainya yang lain, Bath and Body Works yang white mask. Apa ya Mio ya? Main sendiri lah. Dia nih minta main guys. Got the University of Hong Kong. I do know that. Itu suara kucing, kirain Nadine. Itu suara anjingku, bukan kucing. Mia mau main tarik-tarikan. Mia minta main guys. Kok belum tidur? Karena belum tidur. Gimana dong? Mau tidur aja tah? Aku tapi kalau misalnya berpergian, aku paling suka parfum Dior, or aku pakai Dior sih yang wangi powder. Sebenarnya ada satu lagi tapi ketinggalan tahu parfum aku guys. Aku aslinya ada parfum Lancome, itu enak. Ketinggalan ya sudah. Ini kalian mau lihat aku kalau main sama Miu kayak apa nggak? Duduk Miu. Nih kayak gini guys. Nih kalau main sama anak bayi tuh kayak gini. Tang tang tang. Udah Miu yang main aja. Main sendiri aja. Aduh. Maaf ya, aku kayak loading. Kenapa dikurung? Gak dikurung guys, ini buat Dogi, dia tuh udah enak banget. Gak sih guys, dia gak dikurung, dia tuh dipagarin doang. Dia bukan kandang ini guys, kalian lihat aja, dia masih bisa lari-larian di dalam kandangnya. Dia bukan tipe kandang yang kandang gitu loh. Tuh ini mah areanya luas guys buat Miu guys tuh. Tuh ranjang, terus ada itunya, itu mah lengkap. Dan dia itu cuma masuk kandang pas tidur doang. Jadi sisanya nggak aku kandangin. Jadi sisanya dia di bawah nemenin mami. Pupnya gimana? Itu di toiletnya, itu kan ada toiletnya kan. Dia tuh pinter guys. Minta main. MBG itu apa sih guys? MBG guys. Kalian kenapa suka komen-komen MBG ini woi, MBG kan bukan makanan guys. My bini gue, maksudnya my bini gue itu apa? Gak tidur kak. Aku kalau tidur, aku nggak gini sekarang ya kakak. Aku sudah merem kakak. Itu kata hayalan, my bini gue. My bini
Oh, bini as in istri guys. Ya ampun guys, banyak banget yang komen kayak gitu. Ya kan suamiku banyak guys. Jangan lah tuh guys. Satu aja gak sih guys? Masa kalau kalian semua komennya begitu? Memang suami-suami. Kenapa ada MBG tapi nggak ada my suami gue, MSG? Bisa loh, satu MBG satunya MSG, kan sama-sama makanan. Iya gak sih? Caca miu, caca miu miu miu. Wah, apa? Kamu nyari apa? Nggak ada apa-apa. Kalungnya beli di mana? Beli di mall, di toko perhiasan mall. Tapi aku nggak di endorse, jadi nggak mau ngomong. Karena aku udah ada langganan lain guys. Ini aku beli lama. Yang ini aku beli 2 tahun apa? Setahun lalu ya? Apa 2 tahun lalu deh. Pas emas belum semahal sekarang guys. Sekarang emas mahal banget karena nggak mahal sih, tinggi aja, tambah tinggi karena perang. Hati-hati ya yang lagi di Dubai gitu-gitu, yang lagi di negara manapun. Oh, Chokomens, arigatou gozaimasu. Semelek apa Nadine sama investasi, apakah cuman emas apa stocks juga? Sebenarnya nggak cuman emas, tapi not into stocks yet because I don't understand. Aku pengen sih, tapi aku belum belajar guys. Terus aku pernah nyoba kan. Ya ampun guys, aku baru untung 300.000 aja langsung tarik guys. Aku takut. kayak my mental is not prepared yet for that. Mentalku belum siap untuk itu. Kok aku belajar, maksudnya keluarga aku ada beberapa belajar. Tapi aku enggak, karena aku belum belajar guys, aku belum paham. Nantilah kalian ajarin aku ya, atau aku minta cheat code-nya aja lah, cheat. Jadi kalian kasih tahu aja, Din ini bagus nih, nanti naik. Udah kayak cenayang dong, ntar aku beli gitu guys. Kalau investment emas, investment nggak cuma emas tau guys. Tapi I do invest. Tapi aku nggak mau ngomong-ngomong. Nanti aku didatangin orang-orang. Hai, kok galak-galak gitu Mio? Benefitnya apa jadi coachmu? Aku bagi 5% deh kalau untung. Oke nggak 5%? Dikit banget ya 5% deh. Gede gak sih guys kalau aku main stoknya berapa? Kalau udah sampai berapa mm-an, gede gak sih? 5% tuh. Iya makanya. Kak, aku lagi kerja, semangat ya. Bulu hidung, aku lah bulu hidungku pendek banget. Chessman, thank you. Bahkan nggak kelihatan dari sini apa. Komennya nih minta di. Mute Din, susah guys. Udahlah biarin aja, nggak usah dibaca aja nggak sih guys. Miu. MPL MG nggak tahu deh guys, pengen sih ke Malai. Aku belum puas ke Malai, tapi sebenarnya aku ke Malai bingung juga mau kemana sih, cause it's not a country I am familiar with. I'm not really familiar with the country. Tunggu guys, aku mau pindah tempat.
biarkan Mio di kandangnya. Aku sudah di meja aku. Nangis dia guys. Masuk Big Bang stock. What is that? Teach me guys, teach me. Gak ngantuk kah? Enggak sih, aku bukan tipe orang yang ngantuk kan, justru aku susah ngantuk. Kecuali udah sampai mobil aku gampang banget ngantuk. Lagi model rambut apa Din? Saya aku lagi manjangin sih. Jadi nih kemarin aku bahkan sincaan aku cuma potong buat formalitas. Jadi ini rapihin doang. Apa ya modelnya, oval kali ya, layered oval. Untuk sekarang I also don't know. Anak insomnia nih, kayaknya aku nggak mau insomnia sih guys, jujur. I think it's a really it's a condition yang sangat tidak menguntungkan. Aku sih nggak pengen insom ya. Aku kalau bisa nggak insom ya aku mending nggak insom. Cuman ya aku nggak tahu aku insom atau enggak, karena aku susah tidur. Karena aku kalau misalnya tidur aku benar-benar harus kayak maksa gitu loh, maksa tidur. Kayak misalkan ini udah jam 3, mau gak mau aku harus tidur. Sebenarnya kalau dibablasin aku masih bisa. Jasmine thank you, Yuda thank you, thank you for the gifts. You don't need to repot-repot kirim aku gifts in TikTok. Mio babak. Gak ke Singkawang kah? Aku gak ada keluarga di Singkawang sih guys, so I don't really go there. Aku ke Singkawang pernah gak ya? Singkawang tuh mana? Pekanbaru tah? Pontianak tah? Deket mana ya? Pontianak ya? Main gitar kah? Main. Kalimantan Barat. Kalimantan Din. Iya dekat mana? Pas itu aku pernah hampir ke Singkawang guys, dari Pontianak kayaknya, kalau ingat aku. Atau Pekanbaru, aku lupa. Pokoknya depannya P. Tapi aku belum pernah ke Singkawang kayaknya. Do you have any plan to go for exchange? Ada kok, modnya keluar guys. Actually I do have a plan, but I don't think I'll take student exchange for my enrichment program because it's too mepet. First is that. Second, I prefer going abroad for holidays rather than to study. Because to be really honest guys, when I want to study, I need to focus fully, right? So if I'm still on my career and stuff, I think I prefer focusing on my career rather than having to split my schedule, rather than having to divide my attention and focus for both of them. Because personally for me, nothing will be optimal when we're not focused onto one thing. Aku tuh dulu tipe yang suka banget yang namanya aku sambil matiin PC tadi tuh aku habis Zoom dengan teman-temanku. Jadi tuh aku tipe orang yang sebenarnya aku sambil ngerjain billing gue guys. Sebentar. Nanggung. Jujur banget ini nanggung. Sebentar ya guys, aku selesaiin really quick. Wait, Mio Bobo marah-marah dia guys. Submit your answer. What are your thoughts regarding the war that's been happening? All I can say is ya ampun ada satu lagi guys, nanggung banget guys. Tunggu. Oke, nanggung. Mio marah-marah dia guys. Tunggu ya, nanggung guys. Jujur nanggung banget. Give me 2 minutes. Promise it'll be quick.
Kalian dengar suara Mio gak sih guys? Dia lagi ngomel-ngomel. Mio Bobo. Itu dia kalau marah-marah kayak gitu guys suaranya guys. Gitu guys. Tuh dengar suaranya udah hilang. Pas aku ngikutin dia suaranya langsung diam. Tuh kayak gitu suara dia. Bobo lah Mio. Oke. Ini cepet kok guys, I promise you guys. I'm almost done. Okay, I'm done. Ini aku tuh abis ngerjain bilingual. Okay, I'm done with unit 2. We'll continue this later. I will turn this off first. So what are my thoughts regarding the war? Menurut aku ya, as a citizen, sebagai masyarakat, all I can do is pray and let things go the way as how our leader had planned. Karena we never know what's actually going on internally. Kita nggak tahu kayak what's menurut aku ya, walaupun banyak banget yang memarah-marahkan pemimpin kita atau kayak questioning of what kind of decision our leader made, our government made, aku nggak pernah mau judge sih. Tapi ntar kalau aku ngomong gini aku dikira aku nggak ada ininya guys. Bukannya kenapa sih guys? Bukannya kenapa sih? Aku mungkin kalau misalkan sampai mereka melakukan hal yang salah banget menurut aku tuh, aku bakalan speak up. I did speak up pas yang masalah apa tuh kemarin. I did posted it on my Instagram. Tapi kalau misalkan soal perang guys, sebagai orang awam yang jujur aku pengetahuanku soal perang tuh minim banget. I barely know anything about war because I hate wars. So I never really want to dig onto it. Aku tuh tipe orang yang kalau ada orang berantem tuh aku gak suka banget guys. Aku paling gak suka. Aku gak mau bilang aku benci, nanti jadi suka. Nanti kamu terlalu oversharing. Why am I oversharing? I'm just giving my thoughts. I'm not sharing any of my personal information. I'm just sharing my thoughts, opinions, and what I believe in. And I personally think there's nothing wrong with that. I didn't offend anyone. Do I offend anyone? Did I offend anyone? I don't think so. Yeah, I mean like, first, okay guys, we live in a country where we are able to voice out what we want to say. So as long as I don't offend anyone, I will say it. I don't want to be a coward. Okay, my opinion. I'm just giving my opinion, yeah. I'm just sharing my thoughts and I want to make this a discussion. Maybe you guys can tell me if it's wrong or not according to you all. Kalau menurut aku pribadi gak belajar banyak tentang war guys. I honestly don't know much about it because I hate learning about it, because I hate the fact that there is a war. Aku tuh nggak suka banget berantem gitu, aku nggak suka. Jadi aku nggak belajar ke sana tuh, aku nggak serius. Selama pelajaran sejarah tuh aku belajar tuh aku purely menghafal. Aku purely menghafal aja kalau sejarah. Aku nggak pernah menelusuri lebih dalam, nggak pernah yang kayak nyari tahu kenapa bisa gini-gini soal sejarah yang
sifatnya berantem yang kayak ada peperangan gitu. Kenapa? Karena aku nggak suka. Karena aku berharapnya justru nggak usah ada perang. Aku takutnya kalau aku pelajari lebih dalam, aku jadi tahu kenapa ada perang. Terus tiap kali ada insiden apa, aku jadi mendebaknya. Oh, habis ini perang nih, habis ini perang. Aku nggak mau. Aku tuh nggak suka, guys. Aku nggak suka yang kayak berantem gitu tuh. Aku nggak suka. Jadi about what's going on right now, all I can say is for you guys to stay safe, to just follow orders dulu. Udahlah, maksudnya kayak kalau aku sih ngomongnya gak usah sok tahu, karena aku tuh tipe orang yang sangat tidak mau sok tahu, guys. Aku udah tahu aku ini gak belajar banyak tentang perang. Aku nggak tahu senjata tuh kayak apa tuh aku nggak tahu. What's going on there I know, but I don't dig onto it. Aku yang nggak tahu banyak. Aku nggak tahu konfliknya tuh mereka internally kenapa bisa sampai begitu. Ya kita sebagai rakyatnya ya jangan sampai bisanya ngejelekin doang gitu. Maksud aku kalau misalkan kita pun nggak bisa ngapa-ngapain, ya minimal diem dan ngikutin aturan. Karena I know walaupun mereka mungkin ada salahnya, tapi sekarang mereka juga lagi pada berusaha sih. Semuanya lagi berjuang, semuanya lagi kayak striving to live gitu loh. Semuanya itu lagi berjuang. Jadi aku as an Indonesian, aku tuh fokusnya ke Indonesia aja ya, by the way. Aku cuman ingin menghimbau, apa ya bahasanya, menghimbau bukan ya? Aku hanya ingin menghimbau, seburuk apapun itu orang di mata kalian, janganlah sampai ngejelek-jelekin. Udah simpen dalam hati aja. Kalau misalkan emang kalian merasa ini orang nggak bener nih, nggak beres, ya kritik dengan bijak. Maksudnya kasih solusi yang menurut kalian baik gitu ya, menurut kalian oke, ya udah kalian coba voice it out. Tapi jangan yang kayak kalian malah jelek-jelekin, kalian hujatnya tuh bawa-bawa fisik lah, bawa-bawa apalah, terus menuduh-nuduh orang yang nge-support nih orang lah atau gimana-gimana. Nggak penting, guys, karena it will never change things that's happening right now. Itu nggak bakal mengubah apa-apa. Iya gak sih? Jadi maksudnya daripada kalian cuma ngejelekin toh, ya udah dengerin aja. Karena apapun itu keputusan yang udah dibuat sama orang, we cannot turn back time. If that's the consequence we have to face as an Indonesian, I mean like kita juga punya Pancasila gak sih? Kita juga punya fondasi Indonesia apa? Ya kita satu, mau apapun itu masalahnya, kita maju sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Whatever the leaders made, kayak whatever the decision that they made, kita ya udah nggak usah ikut campur, guys. Karena aku aja nggak tahu kenapa bisa. Aku emang sempat mempertanyakan sih about them joining the peace thing. Tapi for me, kalau misalkan emang menurut mereka itu baik untuk kita masyarakatnya, walaupun aku belum tahu sih baik gimananya, tapi ya udahlah, kayak ya udah, it's fine. Just pray, just believe in them first. Percayain dulu. Maksudnya jangan menghujat di saat belum gimana gitu loh. Kayak boleh kasih peringatan, kasih kritik nggak apa-apa, tapi jangan sampai hujat gitu loh. Stop nggak sih dengan kata-kata kasar di sosmed. Aku mager bacanya, guys. Kalau misalkan aku baca komentar isinya tuh kritik yang bijak, maksudnya yang kayak informasi yang diberikan tuh jelas, kenapa lebih baik jangan ikut-ikutan gitu-gitu. Justru itu aku makin invested, aku makin penasaran kayak oh kayak gitu ya. Tapi kalau isinya cuma langsung hujat-hujatan, aku malas bacanya, guys. Aku jadi kayak malas mendalaminya. Karena sama satu lagi, I've been wanting to say this. I forgot what. Wait.
oh gini, prioritas orang itu beda-beda guys. Jadi di saat kita sudah memilih siapa yang akan memimpin kita ya, berarti kita memilih yang orang-orang yang memprioritaskan hal-hal itu. Jadi kita udah gak bisa nyalain mereka memprioritaskan apa dulu, masalah apa dulu, karena we chose them. Or maybe you guys did not, or maybe I did not, tapi majority they chose them, and they know that their priorities are those stuffs that they're doing right now, which may be different from our priority. Tapi ya udahlah, nggak tahu ya, mungkin karena aku bukan tipe orang yang, mungkin karena aku kerjanya bukan di bidang hubungan internasional, bukan di bidang yang pemerintahan gitu, jadi kayak this is all I can say. Cuman maybe it will be different if I work in those areas. I think I will be very very defensive and very very like I will debate about it, you know. Tapi mungkin ini aku pandangan sebagai orang awam aja, sebagai masyarakat biasa. Kayak boleh mengkritik guys, tapi jangan menghujat. Aku binus kemagisan. Aku dalam memberikan opini tuh aku nggak pernah nge-side ke apapun guys. So I know what I'm saying. I think lagi nggak. I am sure of what I'm saying. So if you guys are scared about me speaking stuffs, chill out. I've made sure that everything I say, aku semoga tidak mengoffend pihak manapun. Semoga nggak sampai controversial as well. I'm just sharing my thoughts. Kalau misalkan emang kalian mikirnya beda ya nggak apa-apa. Nggak bisa semua orang dipaksain mikirnya satu sama kayak gitu. Kalau nggak, ngapain ada yang namanya lomba debat? Atau kalau nggak, buat apa kita punya logika dan naluri? Kalau misalkan pandangan kita sama semua ya orang setuju semua, nggak ada yang jadi mikir out of the box nggak sih? It is fun, you know, talking about stuffs that I'm not familiar with, or not familiar with. I'm familiar with it, tapi talking about stuffs that I barely talk about online or in public. Usually I say these stuffs itu cuman to my friends or to my cousins or to my families. Aku nggak pernah really talk about it online. Kalau dulu aku takut guys, jujur aku takut kalau ngomong kayak gini-gini, karena kan jauh banget sama my focus kan. My focus is on music. Tapi I think as I grow up, it's kind of important on standing up for what we believe in. And maybe what we share can apa ya, kayak bisa memperluas pandangan orang juga. Deep talk never. Of course I do deep talks, tapi not often, not so often. Aku yang mulai the convo sih, karena aku tipe orang yang mengatasi awkwardness dengan kebawelan. Justru kalau udah orang diem, aku nggak tahan banget guys. Aku mending bawel dulu. Aku berusaha, aku coba ajak ngobrol tuh orangnya. Kalau misalkan dia ternyata bisa ngobrol, ya syukur. Kalau enggak, baru aku diem guys. Aku mendingan awkward tapi udah ngobrol daripada awkward sama sekali nggak ngobrol. Tuh kayak lebih rasanya kayak apa ya, kayak it stresses me out. Tapi yang langsung klop ngobrol gitu ya ada guys, tapi aku lupa siapa ya. Ya aku nggak inget ya orang-orangnya, cuman ada beberapa yang mungkin aku ketemu tuh bisa ngobrolnya panjang lama kayak gitu. Atau itu aku memaksakan diri ya karena kepepet, aku nggak tahu sih, tapi harusnya ada aja. Biar break the ice, ngobrolin apa? This is my go-to. Okay guys,
if I meet someone my age, kalau aku ketemu orang yang seumuran aku atau lebih muda atau lebih tua tuh nggak jauh-jauh banget dari aku, I will ask them about MBTI. Itu udah my classic template. I must spill it to you guys. If I ask you guys, what's your MBTI? It means I have nothing to. It means I'm confused on what to talk about. It means I'm just trying to break the ice. Artinya aku lagi nggak mau awkward aja kayak, please bring up a convo, help me gitu. Pasti aku bakal nanya orang itu MBTI-nya apa, or maybe sometimes I would bring up, do you like K-pop? Walaupun aku nggak paham, aku paham K-pop makanya aku bisa nanya gitu, tapi aku bukan yang ngikutin 100%, tapi at least I understand. Jadi aku bisa nanya, do you know, what's your favorite song? Who's your favorite artist? Who's your favorite singer? What genre do you like? If they like a genre that I don't like, I wouldn't continue the convo about that. Telapak tangannya merah kenapa kak? Bagus gak sih kalau merah tuh artinya tuh darah kita tuh ngalir. Kalau putih pucet artinya sakit. Kamu INTP ya? Very close. I am an INFP. I am a total feeler. Enggak sih, aku yang bener-bener maksimal banget tuh N. N aku tuh 80%, 90% aku lupa deh. I am an INFP. Introvertnya aku tuh 68% from what I remember. Antara 68 sampai 70-an, aku lupa deh. N-nya itu tinggi, N yang paling tinggi. N tuh seingat aku 80 sampai 90-an. F-nya itu sama thinker, I think my F is like 60 to 70. P-nya, P sama J itu aku 50-50 sebenarnya. Pas terakhir aku tes, seingat aku P-nya itu tuh 52 atau 51, bener-bener cuma beda dikit banget. What do you do when you're having a burnout? When I'm experiencing a burnout, I would sleep and eat. Tes MBTI di mana? There's a lot, tapi I don't think you can trust it 100%, though it kinda. Soalnya gini guys, di saat kita mengambil tes MBTI yang dimana kita tahu tujuannya itu apa, kita kan tahu kalau gini. Aduh, aku bingung deh. Aku susah merangkai kata-kata guys. Sebentar, aku lagi mikir. Oke, jadi di saat kita ngetes MBTI, kita kan udah tahu pilihannya apa. Kalau nggak introvert ya extrovert. Kalau nggak intuition ya apa. Kalau misalkan nggak P ya J, kalau misalkan nggak feeler ya thinker. Dan di beberapa pertanyaan, they make it so obvious. Kayak contoh, you like going out with a lot of people. Sangat setuju atau sangat tidak setuju. When you wanna look at like as if you're an extrovert, kan pasti pilihnya langsung yang sangat setuju. Maksudnya kayak you can be biased about that. Makanya kalau misalkan MBTI pun aku pasti suka banget tes berkali-kali, supaya I'm sure that I'm not biased, because sometimes when I'm conscious about what I wanna have, tends to be biased. Sampai konsisten hasilnya. Ya walaupun aku nggak pernah berubah sih hasilnya dari dulu. RFIMO aku banyak kok yang aku tuh ngerasa aku gini guys. Kalau misalkan aku takut jawaban aku biased, aku bakal jawab di tengah-tengah. Aku gak bakal jawab sangat setuju atau sangat tidak setuju. Aku gak jawab itu kayak gitu. TJ, thank you. Makanya kalau misalkan MBTI itu for me it's just untuk tahu kita cocok gak satu sama lain. Kayak bukan cocok gak sih, jadi kayak kita bisa mendebak ini orang tuh kayak apa kira-kira from their MBTI. Tapi sebenarnya kita nggak bisa bilang orang itu 100% MBTI yang mereka dapetin itu, karena di saat kita ngetes sendiri ya nggak ada yang mengawasi, jadi validitasnya itu tuh nggak 100% guys, karena ya itu kita bisa aja biased
Dan ini adalah pelajaran psikologi, makanya di dalam pelajaran psikologi aku itu kalau misalkan kita ngelakuin tes, or we're giving out a survey, we're giving out a test to people, and we're scared that it might cause a biased effect, pokoknya bias gitu, kita bisa pakai yang namanya controlled group atau apa, ada cara-caranya sendiri supaya hasil tesnya itu lebih valid and reliable. INFJ is the more neat version of my personality. So the difference between INFP and INFJ itu cuma di P and J. Kalau misalkan kalian dapat P, itu tandanya kalian itu orang yang lebih easygoing. Bukan easygoing. Kalian adalah orang yang lebih spontan, lebih santai. Jadi kalian tipe orang yang mendingan kayak ya udah kita nggak usah plan jauh-jauh sampai bikin apa segala macem itinerary gitu-gitu, nggak usah lah, udah kita go with the flow aja. Nah itu orang yang nilai P-nya itu level P-nya tinggi. Sedangkan kalau kalian yang nilai J-nya tinggi, itu tuh artinya kalian lebih terorganisir. Kalian kalau misalkan melakukan sesuatu, kalian lebih cenderung untuk melakukan hal itu step by step menurut rules-nya atau panduannya kayak gitu. Terus kalian tuh lebih mending punya rutinitas yang pasti di hari-hari kalian. Jadi bukan yang kayak tipe yang go with the flow kayak gitu. INTP. Tapi kalau kalian nanya aku what do you think gitu, aku nggak bisa jawab guys, karena not all INTPs are the same. Not all INFJs are the same. Even though most of the time their personality mirip-mirip sih. Tapi what do you think? All personalities are valid guys. Kayak apa ya? Aku nggak bisa kasih my opinion on that sih. Karena to me all personalities are valid. You can have that personality without having to be ashamed of it, gitu-gitu. Enneagram aku pernah nyoba juga sih, tapi aku nggak paham. Tapi itu lebih buat bukan personality kalau itu lebih ke buat kelebihan dan kekurangan kita untuk yang dunia yang lebih profesional kayaknya. Pas aku tes sih hasilnya menunjukkan yang kayak gitu guys. Kakaknya perfect pitch ya? No, I'm not. I wish I was perfect pitch. Kalau love language berkaitan dengan MBTI enggak. Belum ada penelitian kayaknya ya. Apa harus aku meneliti guys? Apakah MBTI dengan love language terkait? Maksudnya connected? Apa bahasanya kalau di pelajaranku tuh? Apakah ada intinya ya, apakah ada kaitannya? Harusnya enggak sih. Karena kalau misalkan love language ini nggak datang dari pelajaran yang aku ambil ya. This comes purely from my opinion. Kalau misalnya love language itu tuh menurut aku datangnya dari keluarga, datangnya dari kebiasaan kalian dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan terdalam kalian, orang-orang terdekat kalian. Kalian di keluarga kalian itu dibiasakan seperti apa? Kalau misalkan kayak aku physical touch. My love language is physical touch, acts of service, and pokoknya paling bawah words of affirmation. Kenapa? Karena di keluarga aku itu kita tipe yang lebih suka kalau misalkan lagi apa dikit-dikit tuh meluk gitu loh. Bahkan aku sama papi mami aku guys di mall tuh sampai sekarang aku masih bisa peluk, minta gendong. Jujur bisa kayak gitu. Karena dari kecil aku dibiasakan kasih sayangnya tuh kayak gitu. Terus yang kedua, acts of service. Kenapa? Karena my dad is a very acts of service person. Dia beneran yang kayak
kalau kamarku lagi berantakan, kadang dia bisa kayak merapikan gitu loh. Dia berservis banget guys. Terus dia pagi-pagi selalu bikinin aku teh, mau aku minum mau enggak, pokoknya intinya pagi-pagi pasti udah ada teh kayak gitu-gitu. He's actually a very acts of service person. Dan di keluarga aku itu kita nggak terlalu sering ngomong deep talk gitu, makanya words of affirmation tuh aku paling bawah, karena dari kecil bukan yang biasa diomongin kayak semoga anak mami gini-gini hari ini gimana gitu, bukan yang tipe yang kayak ngobrol banyak gitu, enggak. Jadi we just say I love yous, we just say good luck and stuff. Karena kalau nggak tahu ya, tapi di keluarga aku sih cara menyampaikan kasih sayangnya sih meluk sih guys, daripada ngomong. Red string theory, gimana Din menurutmu? Masa sih iya kamu believe itu nggak Din? I do. I think I do. Even though I don't know yet what my red string theory will be like, tapi I do for some reason. Why? Because it's actually from my friend. Jadi dari banyak cerita teman-temanku sih. Terus aku kan biasa kan mereka mungkin cerita sama aku gitu-gitu. Terus aku kayak mikir kayak udah fix. Soalnya kadang kalian bisa kenal sama teman-teman kalian di satu circle ini yang ternyata saudara jauh kalian atau gimana atau apa. Jadi menurut aku it's like interesting, kayak I think it's true. Walaupun aku gak tahu ya itu benar atau enggak, tapi aku sih percaya sama red string theory guys. Ya mungkin gak literally red string, tapi we are somehow connected to each other. I don't know in what kind of way, tapi when we meet someone, when we get to know someone, kayak we're just meant to meet each other at that time. Kayak we have kayak ada tujuan kenapa kita harus ketemu gitu. Menurut aku it's very very true. Kayak kenapa aku harus kenal nih orang, apa hubungannya nih orang sama aku, kenapa kita harus sampai kenal. Menurut aku itu kayak ada kaitannya sama red string theory or somehow something connected to the past. Even though I'm Catholic, oh my god, disclaimer, I'm a Catholic. I don't know if I'm allowed to believe in this or not. Karena this is more to reincarnation kan. This is more to past lives, present life gitu, present lives. Aku nggak tahu sih boleh percaya atau enggak. Tapi aku percaya karena sometimes aku pernah beberapa kali kenal orang dan gak semuanya itu end up in good terms. Some gives me lessons, some gives me like pelajaran hidup gitu loh. Terus ya mungkin emang mereka tuh datang untuk memberikan kita pelajaran hidup gitu loh. Jadi menurut aku kayak ada kesinambungannya aja, kayak ada nyambungnya gitu sama kayak red string theory. Kayak mungkin di kehidupan lampau mungkin kita musuhan banget gitu loh. Jadi di dunia sekarang kita harus belajar memaafkan satu sama lain kayak gitu. Aku percaya itunya sih. Some only give you lessons, some stayed. Iya. Pengeluaranku per bulan miliaran ya, triliunan guys. This is a funny question guys. A lot of my friends, karena gini guys, aku tuh tipe orang yang I love to talk about kayak sesuatu yang abstrak gitu. Jadi kayak aku kalau sama teman-temanku tuh suka ngobrol. Bahkan kadang temanku minta aku bacain muka dia. Karena kadang aku bisa mendebak orang itu seperti apa. Maksudnya aku bisa melihat orang itu seperti apa dari
mukanya, dari wujudnya gitu. Terus 80% win rate lah. Win rateku nggak 80, 90 malah. Aku sejauh ini belum pernah salah tentang orang, tentang membaca orang ya. Harusnya belum pernah salah. Ya, mungkin miss dikit sih, tapi aku nggak bisa spesifik ya guys. Cuman I can only see if we will be will our relations stay for a long time. Will we be kayak, apakah kita cocok atau enggak, apakah mungkin nantinya you will hurt me or not.